juga tuh. Om Fauzan, Lifetime Design. Aku minta waktunya sebentar Om ya. Biar teman-teman paham konteks dulu. Sistemnya Lifetime Design tuh aku yang bangun di belakang. Udah implement AI beliau. Pakainya face recognition buat tukang dan kawan-kawannya buat absen kalau nggak salah kemarin requestnya deh. Karena belajar dari Lifetime Design ya. Aku kepikiran sebenarnya untuk ngedapetin customer baru itu kita bisa ngajarin entah tim kita, entah juga calon-calon customer. Kalau mereka punya project atau apapun itu, kita bisa bantuin bikin pakai AI gitu loh. Entah dari konten, entah dari ebook buat bantuin mereka ngitung RAB dan kawan-kawan sehingga mereka nggak usah pusing-pusing ngitungin RAB dan kawan-kawan. Itu yang ada di kepalaku. Dan atau juga interior design, kasih gambar kamarmu, nanti aku yang bikinin gambarnya pakai AI. Itu menurutmu gimana? Iya, itu bisa. Yang pertama tadi fotoin ruangannya, habis itu AI bikinin skematik desainnya. Itu masuk akal. Tapi kayaknya dikasih pilihan styling gitu. Jadi misalnya lo kasih foto kamar, habis itu kamarnya gue pengen stylenya Skandinavian, klasik, tropis, atau simple, minimalis, baru dia kasih gambar. Jadi ada promnya yang udah di belakang ya bro. Bikinin gue Skandinavian, budget gue kira-kira sekian, baru muncul gambarnya. Karena kadang-kadang ngayal doang, gak ketemu budget nanti ujungnya. Jadi bagusnya kalau emang AI-nya udah bisa ngukur budgeting sekalian. Jadi kalau budgetingnya rendah, berarti bikin simple. Kalau budgetingnya menengah, berarti bikin agak kompleks. Kalau budgetingnya tinggi, berarti lo bikin boleh apa aja gitu banget. Paling nggak capture kawan kliennya nggak rumit. Kadang-kadang kan rumit kita nge-capture mau lo apa sih sebenarnya gitu. Nah kalau ada tools AI yang bisa ngasih gambar kan, jadi dia ke-capture gitu. Oh yang ini yang gue mau nih. Oke, berarti tadi aku ngelihat ada di content creation, aku bisa nyelesain pakai AI. Jadi ada tools-tools AI yang bisa aku buat, yang buat 3D gitu Om. Jadi 3D-nya kayak tanah kosong jadi bangunan, habis itu berubah lagi jadi bangunan kedua. Itu aku bisa buat tuh. Itu kepake nggak buat kontraktor ataupun juga arsitek? Kepake itu ya? Oke, itu satu. Tadi aku pikirin bisa ngebantu dari sisi situ. Kedua, aku kepikiran generate 2D site plan Om. Jadi kayak kasih tahu tanah berapa, abis itu ntar gua buatin site plan-nya langsung secara otomatis keluar gambar. Itu menurutmu bagus nggak? Bagus banget. Itu berarti cocok ya, aku buatin itu ya Om ya? Cocok. Habis itu ada lagi pemikiranku kemarin, ternyata 2D ke 3D interior dan 2D ke 3D eksterior itu dua makhluk berbeda ya Om? Beda, 2D ke 3D eksterior beda. Ada yang mulai dari 2D dulu, ada yang mulai dari 3D dulu memang. Kalau aku bisa bikin AI-nya buat itu, kepake nggak Om di kalian? Pakai. Terus sekarang kalau AI itu kalau nggak salah ada yang pura-pura ngebangun tuh nggak? Jadi ada foto jadi, terus dia bikinin seolah-olah time lapse seolah-olah dari nol kebangun gitu. Itu dipakai juga tuh buat konten. Sama ya ide kontennya bro. Ide konten tuh maksudnya si AI diajak brainstorm untuk nyocokin sama tren sekarang. Apa sih konten yang lagi hits? Kalau technical ada idealisme tertentu yang ngerasa belum serigid itu ukuran-ukuran itu. Jadi kadang-kadang mereka ngerasa nggak presisi kan dan nggak konsisten bro. Oke, masalah konsisten ya. Berarti kalau bisa selesai belum tentu juga orang mau pakai karena kontraktor punya idealisme tadi ya. Iya, kecuali terbukti. Proven. Secara ya proven nih, ini ukurannya bener nih, anjir gitu, baru dipakai pasti. Paham. Idemu apa lagi? Yang bisa bantu mereka make money lebih. Make money itu kan nggak selamanya didapat klien ya. Ada klien, ongkos produksinya lu potong kan make money sebenarnya. Gua sendiri render farm yang miliaran itu gua take down kan, gua make money dong dengan gross margin yang lebih baik. Sebenarnya sih make money nggak selamanya sebatas dapat klien baru, tapi saving dari yang ada juga make money kan. Paham. Berarti kalau mungkin ya kasarnya ya, butuh dibanding nge-hire orang animator ataupun juga desainer 3D-nya, lebih baik cari tools yang bisa menggantikan itu, gitu ya. Karena benar, itu kan make money juga, iya. Nah, AI masuk di situ. Atau yang tadinya lo pakai QS untuk ngitung berapa biayanya, sekarang pakai AI terbreakdown sendiri. Nah berarti kan lo make money dengan saving cost. Nggak selamanya make money itu hanya sebatas dapat klien baru. Apalagi Om, yang dengan AI Om bisa make money lagi Om? Ya tadi pengurangan orang, maksudnya percepatan proses. Jadi yang tadinya butuh waktu, gue butuh ngegambar seminggu, sekarang sehari. Nah itu kan make money sebenarnya. Jadi closing gue bisa lebih cepat. Paham. Harusnya gue meeting 2 mingguan, sekarang gue meeting hari ini meeting, besok keluar gambar, jadi itu bisa. Nah itu kan make money banget. Nah itu belum terjadi tuh Sal.
hari ini meeting, besok keluar gambar exactly. Untuk kontraktor yang belum pakai AI, kira-kira apa menurutmu Om? Untuk kontraktor yang belum pakai AI? Ya lu ketinggalan lah anjir. Iya, AI kan something else ya. Jadi kita kan suruh catch up sama teknologi. Dulu waktu awal-awalnya render lagi menggeliat, kita one of the best render in Jakarta, di Indonesia lah mungkin. Nah sekarang kita lagi shifting ke one of the best prompter. Semua tim gue sih sekarang udah bisa nge-prompt ya. Ini biar teman-teman kebayang ya timnya seberapa gede ya. Aku boleh nyebutin nggak Om? Boleh. Kurang lebih ya 2.000. Dan itu semuanya disuruh ngeprom sama abang yang ini. Wong Edan gitu guys. Iya, jadi, tukang gue aja gue cariin nge-prompt. tukang Om. Iya, paling nggak dia bisa tahu lah, oh ada dunia ada beginian nih. Itu Kang Ismo aja udah face recognition, sekarang itu platform aku buatin pakai face recognition semuanya asem. Ya itu kan soalnya buat ini kan, buat apa? Buat absen kan. Iya Buat benar. mastiin orang sama. Benar. Sebelumnya pakai WhatsApp itu Sal. Kan jadul banget. Iya kemarin juga di convert dari WhatsApp ke AI Recog-nya itu yang di request sama timmu. Jadi kemarin tak buatin itu. Oke, jadi untuk kontraktor ataupun semua penggiat tadi kontraktor dunia bangun-bangunan nggak pakai AI akan ketinggalan, itu udah pasti Om ya? Pasti. Jadi teman-teman yang nonton pastiin kalau di dunia itu, nih aku udah buatin toolsnya. Tools ini juga dipakai sama Om Fauzan nih. Ini kan Om Fauzan salah satu top tier ya di Indonesia ya. Jadi aku tahu nih kacamatanya orang top tuh apa sih, biar aku bisa bikinin bawahnya. Ternyata tadi masalahnya masalah tadi ya. Oke, pesan terakhir buat teman-teman yang nonton nih Om. Ini pesan WhatsApp kita, WhatsApp video kita. Untuk teman-teman kontraktor yang nonton belum pakai AI, apa Om buat mereka Om? Ya lu sering-sering ngobrol sama Faisal sampai botak dia mikirin AI. Sebenarnya Faisal itu lu ngayal gimana kayak bisa jadi deh anjir. Gue pengen begini nih Sal, bisa nggak Sal? Bisa anjir. Begini nih susah dicari bro. Ini pakai botak Om, nggak ada rambut Om. Itu ya guys ya, dengerin kata Om Fauzan bukan kata aku ya. Ini Om Fauzan yang ngomong ya, bukan aku ya. Nggak ada aku nggak ada bayaran ya Om ngomong itu ya Om ya. Salah satu tim lu kan ada yang tempat gue tuh bro. Itu gue ngayal, itu kayak lu bro, gue ngayal nih ngomongin pedal padahal. Bilang bro, ini gue butuh gini-gini, jadi bro anjir 2 hari, gokil. Lah. Gue bilang lu ngapain lu bikin? Ngapain lu bikin? Gue cuma cerita, gue bilang gini bukan mas anjir. Itu baru murid itu gimana? Itu bang. Guru besarnya. Itu bang. Teknikal ya, gue bicaranya ya, bukan bukan looks ya. Kalau teknikalnya bisa achieve, kayak tadi lu bilang gambar tanah di AI-in pakai denah, jadi denah kan, jadi side plan approval in one day, itu udah sesuatu menurut gua. Iya itu ngeri sih. Habis itu side plan lu bisa angkat nih jadi bangunan in a day, iya itu sesuatu lagi. Karena sekarang gua dari 0 ke denah itu at least butuh 3 sampai 7 hari, seminggu proses buat denah doang approve. Habis itu begitu masuk ke bangunan mungkin gue butuh 7 sampai 14 hari kerja buat sampai teknikalnya achieve. Kadang-kadang denah ketemu sama muke gambar rumahnya nggak cocok gitu kan, bisa aja dirubah lagi, balik lagi ke denah. Nah kalau lu bisa cut proses di situ ya amazing sih. Kayaknya bisa deh Om, tapi bentuknya aku kepikiran barusan dari idemu. Kalau bikinnya pakai image tuh lebih susah. Aku bisa bikin ini pakai, jadi bukan image, bentuknya adalah kayak website tapi aku ngerakit-rakit gitu loh. Ntar aku coba deh, ntar aku pikirin. Kalau emang udah ada ntar aku kasih ke Om juga, aku publish juga. Denah 2D tuh yang side plan kan Om? Ruangan di sini, abis itu. Iya, side plan. Iya, jendelanya di mana, pintunya di mana, kamarnya di mana. Kayaknya bisa deh. Tiba-tiba gue butuh gudang kecil. Ini udah jadi nih rumahnya nih. Side plan udah jadi. Tiba-tiba, Mas gue butuh gudang di mana ya? Nah, di mana ya? Itu kan repot tuh bro. Misalnya gue bikin nih pedal sekarang udah jadi, udah selesai nih denahnya. Tiba-tiba lagi ngebangun, gue butuh kantor. Nah, kantor di mana itu kan sesuatu yang rumit di kontraktor ya. Mana sih yang paling saving cost, positioning yang paling tepat gitu. Menurut AI titiknya misalnya di sini. Nah, itu udah saving cost banget tuh. Paham. Jadi nggak tebak-tebakan. Paham. Aku bikinin. Lusa aku kasih ke Om nih, kalau teman-teman udah nonton aku tunjukin juga di video ini hasilnya gimana. Apalagi Om? Gas.